Hai guys, balik lagi bersama saya Samsul Film. Dalam kesempatan ini, Samsul Film akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul The Road Not Wide. Jadi, film ini merupakan sequel ketiga. Seperti seri film sebelumnya, film kali ini juga akan berfokus pada kehidupan detektif Ma yang terkenal sangat kuat dan sudah banyak menyelesaikan kasus kriminal berat. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, saya mau ingati dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang bernama Jusu bersama dengan beberapa anak buahnya yang sedang bertransaksi narkoba berjenis hyper di sebuah dermaga. Di sana, Joso tak segan-segan membunuh seorang polisi yang ditangkap karena berusaha menyelidiki kasus tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan perkelahian seseorang pengendaraan mobil dengan beberapa preman. Preman-preman ini terus membuat keributan, bahkan mereka berani melawan petugas keamanan yang berusaha melerai sampai akhirnya muncullah detektif jagawan kita yang bernama Ma. Dengan tinju andalannya, para preman itu pun berhasil dikalahkan dan diringkus oleh pihak kepolisian. Sesampainya di kantor polisi, detektif Ma dan timnya mendapatkan laporan tentang kematian seseorang wanita di sebuah hotel. Awalnya, wanita bernama Sung Hee ini diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 8. Namun, hasil autopsi menunjukkan bahwa Sung Hee telah meninggal akibat mengkonsumsi narkoba berjenis hyper. Lalu ia dilempar oleh seseorang dari lantai 8. Alhasil, berangkatlah detektif Ma dan detektif King ke sebuah klub tempat terakhir yang Sung Hee didatangi dengan bantuan Jendong Nong. Kedua detektif ini pun berhasil masuk ke dalam klub dengan aman, dan benar saja detektif Ma menemukan sejumlah transaksi hyper yang dilakukan di dalam klub tersebut. Ia pun langsung menemui si pemilik klub yang bernama Leng Sang Chung dan meminta pihak kepolisian untuk mengamankan beberapa dari mereka. Di tempat lainnya, Song Jung kembali melakukan transaksi hyper dengan sebuah kelompok dari Tiongkok, menjual hyper dengan harga yang lebih murah daripada jika membeli langsung di Jepang. Ia pun mendapatkan kesempatan 20 kilo hyper yang akan dijual seharga 300 miliar wow. Pimpinan klub yaitu Sang Chul kemudian diinterogasi oleh detektif Ma dan timnya. Diawali interogasi, Sang Chul tetap berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa hingga detektif Ma menyuruh rekan-rekannya untuk menutup CCTV agar ia bisa menghajar Sang Chul. Akibat Sang Chul pun ketakutan dan akhirnya berkata jujur. Dari pengakuan itu, gambar tersangka sementara adalah seorang VIP yang datang seminggu sekali untuk mengedarkan hyper. Ia juga diketahui sebagian pemasok hyper di klub lain yang terletak di Gapna dan Echo. Detektif Ma dan timnya pun membagi tim menjadi dua untuk menyelidiki kedua tempat tersebut. Di Gapna, detektif Ma informasi bahwa V itu bernama Hiro dan merupakan seorang Yakuza, sementara tim yang lain yang ada di Enchot berhasil mengamankan Hiro bersama seseorang pecandu lainnya, dan di rumahnya ditemukan lebih dari 20 kg hyper. Namun sayangnya
Saat sedang dalam perjalanan kembali ke kantor, mobil para detektif itu ditabrak hingga Hero dan rekannya pun dinyatakan tewas dan semua hyper dibawa kabur. Orang yang telah melakukan hal itu ternyata adalah Sonjul. Rupanya Sonjul baru mengetahui bahawa hyper itu dicuri dari sebuah kelompok Yakuza yang berasal dari Jepang. Namun bagaimana juga kesempatan telah dibuat dan ia tetap harus membawakan kelompok Tiongkok 20 kg hyper. Keesokan harinya, Tomor, rekan bisnis Sonjul, menemui seorang bernama King Yao yang ditugaskan untuk membungkus 20 kg hyper yang sudah berceceran akibat kecelakaan itu sebelumnya. Setelah para detektif mulai pulih, detektif Ma menanyai mereka mengenai beberapa hal. Tim polisi dari departemen lain menunjukkan sebuah foto pistol dan para detektif mengaku melihat pistol itu di dalam rumah Hero. Pistol itu ternyata milik pemimpin kepolisian yang sudah lama menghilang, dan yang dipimpin kepolisian yang dimaksud adalah polisi yang dibunuh Sonjul di awal filem. Untuk mendapatkan informasi lainnya, detektif Ma dan detektif Ki menemui seorang detektif dari apartemen lain yang juga ditugaskan dalam kasus yang sama. Tak disangka detektif yang mereka temui adalah Sonjul. Pantas saja kasus pengendaraan hyper tidak pernah terungkap karena Sonjul sebagian tersangkanya justru bertugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Pertemuan kedua detektif ini ternyata tidak berakhir dengan baik. Bahkan detektif Ma mulai merasakan keanehan dari Sonjul, seperti halnya ia yang tidak mau membagi informasi apapun terkait pimpinan kepolisian yang sudah menghilang ataupun keterlibatan Yakuza dalam pengendaraan hyper. Di malam transaksi Sonjul, kelompok Tiongkok menunggu 20 kg hyper yang dibawa oleh Tomo. Tak lama kemudian Tomo menelepon Sonjul dan memberitahukan tentang kedatangan Rizky dan kelompoknya yang dikirim oleh pemimpin Yakuza. Kerana keselamatannya sedang terancam, Tomo tak bisa menyerahkan hyper itu malam ini karena hanya hyper itu yang bisa menjamin keselamatan. Akibat hal itu, Sonjul terpaksa harus menunda transaksi dan meminta waktu tambahan selama 2 hari. Kelompok Tiongkok tentu saja marah dan mengatakan jika dalam 2 hari hyper itu tidak diserahkan, maka mereka akan langsung menghabisi Sonjul. Sementara itu, Rizky menjalankan tugasnya membantai setiap orang yang terlibat dengan Tomo. Tim detektif Ma akhirnya sampai di Clever Club, tempat yang biasa didatangi oleh Tomo. Seperti biasanya, sebelum menemukan orang yang dicari, detektif Ma menghadapi beberapa orang terlebih dahulu dan berhasil mengalahkan mereka semua sendirian. Akibat kekacauan yang terjadi, detektif Ma berhasil keluar dari mobil itu. Namun tak lama kemudian mobil Ricky datang dan menabrak detektif Ma. Ia pun kembali berhasil menangkap Tomo dan membawanya pergi. Di tempat lain, detektif Ma dan rekan-rekannya langsung menginterogasi Yang Ho mengenai kasus hyper dan keterlibatan Yakuza. Dari kesaksian Yang Ho, kasus ini sebenarnya tidak melibatkan Yakuza secara langsung karena Tomo tidak bekerjasama dengan Yakuza, melainkan dengan pihak lain yang tidak diketahui, dan sampai saat ini tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana Tomo menyembunyikan 20 kg hyper tersebut. Dari semua hasil interogasi, detektif Ma dan timnya pun mulai mencari keberadaan hyper itu agar mereka bisa menangkap semua orang yang terlibat. Sementara itu, Sonjul menelpon pimpinan Yakuza dan menawarkan kesepakatan di mana ia akan menyerahkan hyper itu jika mendapatkan bayaran yang setimpal. Setelah pimpinan Yakuza menyetujui, Sonjul langsung menghabisi kelompok Tiongkok demi membatalkan kesepakatan di antara mereka.
Singkat ceritanya, Yahoo pun membawa detektif King ke sebuah pelabuhan dan di sana mereka bertemu dengan beberapa anak buah Ricky dan juga sedang mencari hyper tersebut. Setelah semua anak buah Ricky diamankan, tim detektif menggeledah sebuah kapal yang ada di sana dan secara mengejutkan mereka pun berhasil menemukan 20 kg hyper yang disemui oleh Tomo. Setelah itu, tim detektif langsung menemui Corong dan mengajaknya bekerjasama. Corong diminta menelepon rekan Tomo untuk melaporkan bahawa 20 kg hyper saat ini berada di tangannya. Dari sinilah para detektif mengetahui bahawa rekan Tomo adalah Songjul. Songjul lalu meminta Corong untuk bertemu di sebuah tempat. Mendengar hal itu, detektif Ma langsung menelepon tim kepolisian dan meminta mereka untuk mengirimkan pasukan ke tempat pertemuan. Di sisi lain, Songjul mengubah rencananya dan malah berbalik untuk bekerjasama dengan Ricky karena bagaimanapun juga mereka sama-sama membutuhkan hyper itu. Jadi akan lebih baik jika mereka bersatu dan membagi hasilnya dengan adil. Singkat cerita, Corong pun akhirnya sampai di tempat pertemuan. Dari belakang, tak lama kemudian Corong pun bertemu dengan Ricky dan berteriak. Namun saat detektif Ma akan menyelamatkannya, ia dipukul dari belakang oleh anak buah Ricky dan akhirnya pingsan. Saat Ricky membuka tas yang Corong bahawa isinya ternyata bukanlah hyper melainkan garam. Saat itu Ricky menyadari bahawa ia telah ditipu oleh Songjul agar ia bisa mendapatkan hyper itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di bawah Songjul berhasil mendapatkan hypernya yang saat itu berada di dalam mobil detektif King. Ia dan rekannya pun langsung kabur membawa hyper itu. Tak lama kemudian, tim kepolisian pun akhirnya datang. Namun Rizky sudah berhasil kabur membawa hyper tersebut. Detektif Ma setelah sadar, detektif Ma mengalahkan semua anak buah Ricky. Ia pun akhirnya berduet 1 lawan 1 melawan Ricky dan berhasil memenangkan duet tersebut. Duel maut pun akhirnya terjadi di antara kedua detektif ini. Detektif Ma yang sudah sangat marah menghajar Songjul habis-habisan sampai ia pun tidak sadarkan diri. Dan timnya berhasil menyelesaikan kasus penyalahgunaan hyper dan menangkap semua pelaku yang terlibat di dalamnya, dan filem pun akhirnya selesai.